Kapadokia terkenal dengan destinasi balon udara paling populer di dunia. Kota ini memang menjadi simbol wisata di Turki, karena keindahan dan keunikannya. Tentu saja, menaiki balon udara dan menikmati pemandangan yang menakjubkan adalah hal terpenting yang harus dilakukan di Kapadokia. Kenapa kota ini dikatakan sangat unik? Hal tersebut karena sebagian wilayah kota ini dipenuhi dengan susunan bebatuan yang khas, seakan seperti di negeri dongeng. Ini bukanlah sembarang batu, namun zaman dahulu merupakan tempat pemukiman warga, yang saat ini tidak sepenuhnya ditinggali. Masih ada sebagian pemukiman yang terdiri dari susunan bebatuan, namun ada sebagian lainnya hanya bebatuan yang sudah tidak ditempati. Tak heran, kawasan wisata ini menawarkan sajian pemandangan alam lembah berbatu yang berbeda dari tempat wisata lainnya di Turki. Kapadokia telah menjadi area yang populer bagi para pemukim sejak era Paleolitik. Keamanan karena letak geologinya menjaga peradaban di wilayah ini dari kekuatan luar. Tempat ini menjadi bukti sejarah awal budaya Anatolia, termasuk peradaban Kristen dan nomastik yang diperkirakan berasal dari abad keempat. Gua-gua di sini menarik orang-orang Kristen pada saat itu yang melarikan diri dari penganiayaan bangsa Romawi dan mendirikan komunitas biara yang rumit. Ini adalah kompleks gua kota terbesar di dunia karena formasi batuan menyembunyikan jejak banyak gereja, desa, dan kota Trigolode. Hal ini sekaligus menegaskan kejeniusan mahakarya peradaban manusia purba. Taman Nasional Göreme dan Situs Batu Kapadokia adalah rumah bagi seni Bizantium di wilayah tersebut selain kemegahan arsitekturnya. Nama Kapadokia berasal dari bahasa Persia, yaitu Katpatuka, artinya negeri kuda yang indah. Sebab, warga setempat masih banyak yang menggunakan kuda untuk transportasi sehari-hari. Dan kenapa wilayah Kapadokia begitu menonjol dan lain daripada tempat lain? Karena kota ini terbentuk dari erosi gunung berapi. Abu tebal yang memadat menjadi batuan lunak dan menciptakan cerobong unik yang menawan. Dekorasi yang ditemukan di dinding gua batu adalah salah satu contoh karya seni Bizantium pada periode pasca ikonoklasik. Selain keindahan seni yang tak tertandingi di kawasan ini, tempat ini juga memberikan gambaran tentang kehidupan dan adat istiadat masyarakat yang menetap di antara cerobong peri Kapadokia berbentuk jamur. Area seluas 9.614 hektar ini baru ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985, yang merupakan bagian penting dari sejarah dunia selama berabad-abad. Taman Nasional Göreme, Kota Bawah Tanah Derinkuyu, Kota Bawah Tanah Kaymakli, Gereja Karlik, Gereja Theodor, Karain Kolumbaria, dan situs arkeologi Soganli adalah 7 kawasan Kapadokia yang termasuk dalam situs warisan dunia UNESCO tersebut. Sejak saat itu, Kapadokia menjadi tujuan wisata populer karena daya tariknya yang menawan dan sejarahnya. Salah satu daya tarik utama Kapadokia adalah wahana balon udara. Ada hampir 100 balon udara diterbangkan sekali penerbangan setiap harinya, menjadikan langit Kapadokia tampak lebih berwarna dan menawan sejauh mata memandang. Dengan menaiki balon udara ini, kamu akan menemukan pemandangan unik dan jarang ditemukan di belahan bumi manapun. Batas-batas cakrawala tersaji dengan indahnya, karena memang di sana jarang terdapat bangunan tinggi. Kota ini merupakan salah satu tujuan wisata balon udara terbaik di dunia. Dan untuk balon-balon panas tersebut bisa membawa 6-15 orang dalam penerbangannya untuk menikmati keindahan kota Kapadokia dari ketinggian. Sementara, untuk harga tiketnya pun sangat bervariasi tergantung dari pelayanan dan asuransi yang diberikan, tiketnya mulai dari $100 hingga $250.
Dahulu, Kapadokia menjadi kota yang sangat mirip di negeri dongeng, karena selain kota yang berdiri di atas tanah, ada juga kota bawah tanah yang sangat indah. Bahkan, ada banyak sekali kota bawah tanah yang dapat ditemukan di Kapadokia. Kota yang paling dalam adalah Derinkuyu yang bisa menampung sampai 20.000 orang. Sejarawan dan para arkeolog telah meneliti dan mengambil kesimpulan, bahwa bangsa Kapadokia dahulu membuat fasilitas umum di bawah tanah, seperti sekolah, tempat penyimpanan hewan, kamar mayat, bahkan tempat penyimpanan makanan. Terlebih lagi, kota bawah tanah tersebut dapat melindungi penduduk Kapadokia pada masa peperangan yang saat itu terjadi. Di Kapadokia, bercocok tanam sulit karena dataran pasir yang tandus. Karena dataran Cappadocian panas dan kering, para petani di sini menggunakan kotoran merpati sebagai pupuk yang digunakan untuk tanaman mereka. Setiap pria yang mampu secara jasmani diharapkan untuk menggali sendiri lubang sebagai rumah burung merpati di atas susunan batu agar terhindar dari pemangsa dan pencuri. Jangan heran kalau di sini kamu bisa menemukan banyak kucing cantik, padahal mereka merupakan kucing liar. Turki, dan terutama di Kapadokia, masyarakatnya sangat dikenal sebagai penyayang binatang kucing. Di sini kebanyakan kucingnya gemuk dan berbulu tebal. Buat kamu yang ingin mengunjungi Kapadokia di negara Turki ini, bisa naik Turkish Airlines, merupakan maskapai nasional negara Turki. Jadwal pesawat setiap hari mereka ada yang ke sini, bahkan jika musim libur tiba bisa 3 kali penerbangan setiap hari dari Istanbul menuju Kapadokia.